Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Januari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ya. Kita mulai dari Astro Oracle-nya terlebih dahulu. Kenapa kartu ini sering banget keluar ya? Ascendant Entrance. Kayak aku sering lihat kartu ini nih di reading kamu. Oke. Oh ya, aku ngerti sekarang. Gini, karena ini posisinya ada di past influence ya, sesuatu dari waktu lampau yang masih terasa efeknya adalah kayak um, yang aku bilang ada sesuatu yang fresh secara kolektif untuk 2024. Jadi kayak ada sesuatu yang baru nih memasukin di hidup kamu. Mungkin sebagian dari kamu itu terlihat di bulan Januari pertama. Lalu yang berikutnya juga ada sesuatu tentang cara apa ya evolusi pada diri kamu yang membuat kamu lebih ada kayak sesuatu yang berubah pada cara kamu bersikap, cara kamu berpikir, cara kamu terhubung sama orang lain. Kayak ada level kenyamanan yang berbeda pada diri kamu. Kamu mungkin bisa lebih apresiasi diri kamu, lebih sayang sama diri kamu. Jadi kamu juga menampilkan sisi yang beda nih antara kamu kepada orang-orang di sekelilingmu atau kepada dunia. Selain memang ada sesuatu yang baru nih memasuki kehidupan kamu. Lihat ya, walaupun ini temanya agak berat, tapi ini kayak ada sinar matahari. Ini warna kuning juga warna matahari ya. Ini lihat tuh ada sesuatu yang cerah. Ini kan memang ini matahari gitu walaupun kelihatannya cuma sedikit. Oke, ini pas influence-nya. Jadi kayak memang ada perubahan. Ini adalah proses yang berjalan yang mungkin sepanjang 2023. Terus terasa berbedanya tuh kayak orang-orang mulai notice gitu ya di Januari ini atau memang ada sesuatu yang baru. Lalu yang berikutnya, um, ini di bulan Januari mungkin ya ada sesuatu ketidaknyamanan gitu. Tapi kayak aku nggak mendapatkan sesuatu yang signifikan sih karena tadi aku bilang di sini dominan warna kuning. Jadi walaupun ada tantangan-tantangan kecil gitu, jadi itu nggak sesuatu yang signifikan gitu, wajar kan dalam hidup tuh ada aja momen-momen di mana kita bisa kesel, bisa debat sama orang-orang terdekat kita, tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya major gitu, sesuatu yang besar yang akan merubah hidup kita secara signifikan, lebih kepada riak-riak kehidupan yang mungkin kita temuin sehari-hari sih. Dan ingat ini adalah bagian kamu juga dengan ini ya, lebih kepada reminder untuk kamu untuk lebih fleksibel, lebih mengalir, lebih berserah, sebuah reminder aja sih dalam dalam mengarungi perjalanan kamu ke depannya di 2024 ya, dimulai dari bulan Januari ini. Dan tadi mungkin sesuatu yang barunya itu berhubungan nih dengan karir, bisnis, pekerjaan, karena Midheaven di natal chart itu sesuatu yang merepresentasikan itu tadi berhubungan dengan pekerjaan kita gitu, dan ini kata kuncinya ada di puncak. Jadi kayak ada upgrade gitu ya. Upgrade dari segi gaji, mungkin eee, berpindah posisi, berpindah tempat pekerjaan, terus kamu posisi yang baru gitu, mungkin kamu punya bawahan, sekarang ada sesuatu yang upgrade dengan pekerjaan kamu gitu atau bisnis keuangan kamu di bulan Januari ini ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Oh ya, udah lama aku nggak shuffle deck ya di kamera, jadi ini selagi aku bisa. Kita lihat lebih lanjut lagi. Tuh kan aku bilang apa? Kartu pembukanya, Six of Wands. Ini puncak, ini puncak. Sungguh luar biasa. Fresh banget sih Januari ini buat kamu. Mungkin tantangannya lebih kepada komunikasi dan perbedaan perspektif sih dengan orang-orang rekan kerja, anggota keluarga, ya orang-orang yang kamu temuin sehari-hari. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ini kita bahas tantangannya dulu ya. Tenang, blessingnya semuanya itu akan bagus. Tapi yang ini dulu. Knight of Swords ini adalah pertama, kartu ini bisa berbicara komunikasi, lalu bisa berbicara juga tentang pikiran gitu, sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran, dan um, gini, dan spesifik mungkin orang yang lebih tua dari kamu ya. Jadi atau sosok otoritas. Jadi gitu tadi, makanya ada ketidaknyamanan bukan sesuatu yang besar tapi lebih kepada hal-hal yang mungkin kamu temuin sehari-hari, terutama bisa berhubungan dengan komunikasi di tempat kerja, dengan orang tua kamu, dengan siapa lagi tuh teman-teman atau orang yang memang lebih tua dari kamu gitu. Ada sesuatu tentang komunikasi dan pemikiran, mungkin perspektif yang berbeda, mungkin punya ide yang berbeda, terus dikombinasikan caranya bagaimana untuk menemukan jalan tengahnya. Mungkin ada faktor ego juga. Makanya di sini tadi kayak ada sebuah reminder untuk lebih fleksibel, lebih mengalir gitu, atau mencoba melihat dari perspektif orang yang satunya gitu ya. Itu sih yang jadi tantangan sebuah highlight, dan juga gini, mungkin um, karena ini masih ada influence dari Mercury retrograde ya, cek juga dokumen, email, atau
sesuatu yang berhubungan dengan detail-detail gitu, kamu recheck 2 kali, pastikan nggak ada yang terlewat, pastikan kalau misalnya kamu menandatanganin sesuatu, terus ada kayak kontrak, perjanjian atau semacam itu, kamu pastikan detail-detailnya atau syarat-syarat yang dibutuhkan itu kamu udah cek semua ya. Dan komunikasi juga, coba gitu kalau misalnya pun ada yang triggering gitu ya, kamu ini adalah momen kamu untuk kayak tarik nafas, untuk mindful dan nggak membiarkan emosi kamu gitu atau orang yang satunya membuat kamu melakukan hal-hal atau mengatakan hal-hal yang mungkin kamu sesali nanti gitu. Jadi ini kayak sebuah momen untuk kamu belajar ngerem, ya. Oke, yang tadi aku bilang nih, ini kan berbicara tentang puncak. Yang ini puncak nih, sesuatu yang signifikan tentang pekerjaan, karir, bisnis, reputasi kamu. Jika kamu para para Virgo ya yang berkecimpung dalam pertama bidang sosial media gitu, sesuatu yang dilihat orang atau MC atau seniman atau apalah gitu yang membuat kamu dilihat banyak orang. Ini juga sesuatu ada signifikansi ke arah yang lebih baik gitu ya, progres ke arah yang lebih baik. Lalu juga tadi ini pencapaian, kesuksesan, upgrade ya, atau momen kamu merayakan untuk sesuatu yang sudah kamu bangun selama ini ya. Oke, coba kita konfirmasi dengan Six of Wands-nya ada apa. Oke, sebagian dari kamu ini adalah gini, sesuatu ekspresi kreatif kamu atau sesuatu yang kamu lakukan dari hati memang bukan bukan pekerjaan utama kamu, tapi kayak sampingan, tapi kamu dengan senang hati melakukannya, kayak itu masuk ke dalam chapter baru yang kamu bahkan di luar dugaan kamu, gitu ya. Lalu dengan anak ini kayak, apa ya, ada sesuatu yang baru gitu, lagi-lagi sesuatu yang baru di dunia realita kamu. Kayak semesta mengirimkan sesuatu yang baru. Bisa kehadiran seorang anak dalam rumah tangga, tapi bisa jadi juga memang kayak ada orang-orang baru, kesempatan-kesempatan baru, pintu-pintu baru yang terbuka buat kamu, atau cara cara kamu mengekspresikan diri atau membawa diri kamu kayak sesuatu yang baru pada diri kamu itu kayak mengundang energi baru lainnya untuk masuk ke dalam hidup kamu, seperti itu. Ya, lalu blessing-nya adalah Nine of Cups gitu. Nine of Cups ini kayak itu tadi, kayak kamu belajar memprioritaskan diri kamu atau kayak kamu lebih fokus sama diri kamu, apa yang bikin kamu happy, kamu fokus sama mental health kamu, gimana kamu bahagia, gimana hidup kamu simple, damai. Kamu kayak fokusnya ke kamu dulu gitu ya, dan ini posisinya ada di blessing kamu. Lalu juga, dengan Nine of Cups ini kayak ada sesuatu keinginan atau goals yang terwujud di bulan Januari ini, kayak kamu mau sesuatu dan kamu dapat gitu. Mungkin sesuatu yang besar atau sesuatu yang simple misalnya, aduh lagi pengen makan apa ya, makan martabak nih, tiba-tiba temen kamu ada yang bawa martabak, kayak gitu. Kayak kamu mikir sesuatu terus langsung dapet gitu ya. Bisa kecil, bisa besar. Misalnya, kamu memanifest pekerjaan baru. Yang tadi aku bilang ada sesuatu yang signifikan dengan pekerjaan kamu. Makanya, perhatikan ya, perhatikan pikiran kamu karena kamu nggak pernah tahu di mana energi itu membangun momentum. Oke, kita lihat Nine of Cups-nya. Kan komunikasi yang bakal bikin kamu happy sih. Dan juga tadi aku bilang ada sesuatu tentang kontrak, dokumen, surat menyurat, mungkin kontrak kerja yang baru, kontrak bisnis, atau dokumen jual beli barang gitu ya, signifikan. Yang jelas ini vibe-nya ada di blessing kamu, jadi apapun itu, output-nya itu akan bikin kamu senang sih, atau apapun hasilnya itu semua untuk kebaikan kamu gitu ya. Yang jelas ini posisinya ada di blessing kamu ya, entah komunikasi atau dokumen-dokumen ini yang sedang kamu proses di bulan Januari. Lalu di near future ada Seven of Wands, kayak pertama ini berbicara boundary, lalu ini bisa juga berbicara berjuang konsisten untuk sesuatu yang kamu bangun, protektif juga, atau mungkin ada orang-orang yang memang gitu ya, karena tadi ada sesuatu tentang komunikasi sih. Jadi terkesannya ada orang yang karena masalah beda perspektif, beda cara berpikir, beda cara berkomunikasi, jadi terkesannya orang ini tidak suka atau punya problem, bukan itu, tapi lebih kepada gimana nih dua kepala ini bisa ketemu tengahnya sih dengan Seven of Wands, dan di sini Knight of Swords yang jadi tantangan kamu ya. Jadi lebih lebih mindful aja dengan komunikasi kamu, terutama di bulan Januari ini. Bukan sesuatu yang besar, tapi hal simpel itu bisa jadi besar loh ketika kita nggak mindful di situ. Oke. Ya kan? Sorry, ada sesuatu yang signifikan tentang orang tua sih, atau sosok otoritas. Karena di sini Knight of Swords biasanya orang yang muda, tapi di deck ini tuh dia orangnya tuh kalau kelihatan tuh dia udah kayak bapak-bapak gitu sih.
Jadi ini bisa mungkin orang yang lebih tua, orang tua kamu, atau sosok otoritas, atau sosok yang lebih tua di tempat kerja. Lebih mindful aja ya. Advice-nya adalah ego. Lalu juga ini kayak aku mendapatkan gini, kamu yang mengelola emosi kamu atau emosi kamu yang mengelola kamu, emosi kamu yang mengatur kamu, gitu ya. Jadi kayak ada part-part di dalam diri kita tuh yang fight or flight, yang cepat banget reaksinya, tapi part-part itu juga yang bisa sangat tricky di momen-momen tertentu. Makanya aku bilang sekali lagi, ini bukan sesuatu yang besar, tapi hal kecil itu bisa besar ketika kita nggak mindful, seperti itu ya. Yang jelas overall energinya ini vibe-nya asik banget, fresh banget, dan siap-siap kamu melihat banyak hal menyenangkan di bulan Januari ini. Tuh, ada sesuatu yang signifikan tentang pekerjaan, tentang bisnis, atau komunikasi dengan orang-orang yang terkait dengan bisnis dan pekerjaan. Lalu juga belajar gitu mengambil waktu sendiri untuk kamu gini, untuk kamu nggak bereaksi gitu, bereaksi dengan itu tadi fight or flight, atau sisi di dalam diri kita semacam emosi, semacam perspektif itu yang ketika di momen-momen tertentu kita tuh nggak bisa kontrol, atau itu bisa jadi lepas kendali ya. Oke, satu pesan lagi. Your commitment is being tested. Enggak sih, aku lebih bukan komitmen kamu yang diuji, tapi lebih kepada versi diri kamu yang baru gitu ya. Kamu tunjukkan kepada dunia gitu, apakah kamu masih bereaksi dengan versi diri kamu yang lama, dengan cara kamu berpikir, membawa diri, berkomunikasi, apakah itu akan ke-trigger kembali dengan momen-momen seperti ini, atau kamu bisa mindful, bisa tarik nafas sebelum kamu bertindak, sebelum kamu bereaksi, sebelum kamu berkomunikasi. Seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya. Ini readingnya asik banget, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.